Oke, selamat datang di channelnya Uncle Joe. Kali ini gue mau ngomongin soal roasting ya. Roasting, bagaimana gue memulai roasting sendiri. Terus gimana gue mulai ngerosting sendiri dan punya signature blend sendiri. Gue mau sharing di dalam video ini. Buat teman-teman yang nonton, mungkin di antara kalian lagi mau mulai gimana sih ngerosting. Buat pemula, ini video dibikin khusus untuk newbie pemula ya. Jadi jangan ngambil konsultasi dari video ini. Banyak yang lebih ahli di sana di luaran. Jadi gue cuma mau sharing basic-basic doang nih yang gue pelajari. Cara gue mendapatkan mesin kopi, mesin roasting. Cara gue ngerosting, gimana belajarnya, dan sampai ketemu titik hasil dari roastingan gue bisa dijual di marketplace. Ya, ini gue sharing aja buat kalian. Kita mulai. Oke, pertama-tama gue mau cerita aja, sharing aja. Jadi waktu gue ngerintis Uncle Joe Kopi, gue dibantu sama teman mitra gue untuk handle kopinya. Dan seperti yang kalian lihat sekarang nih lagi ada yang roasting. Ya, ini barista di sini yang gue training, gue latih supaya dia ngerosting gitu ya. Jadi biar nggak usah gue terus yang ngerosting gitu. Nah, sejak awal punya kedai kopi, gue dalam pikiran gue udah punya keinginan atau punya target suatu hari Uncle Joe harus ngerosting sendiri. Ya, suatu hari harus di titik itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita masih bergantung sama orang lain, dan orang lain ini kan bukan robot atau bukan mesin ya. Kalau suatu hari dia lagi down atau dia ngalamin masalah pribadi, lalu berimbas kepada supply ke kita, nah itu ada resiko itu. Walaupun kalau profesional, kalau perusahaan besar kayaknya tidak mungkin, tapi kalau personal kan kemungkinan itu terjadi ya. Ya bisa dicurangin atau apapun lah, banyak faktor ya, dalam namanya juga dunia bisnis. Nah, jadi gua waktu itu oke, Uncle Joe harus punya mesin roasting ya. Satu itu dulu, punya goalsnya yang ditulis ya. Lalu yang kedua, sudah ada kemampuan nih, ceritanya gue udah ada, cash flow Uncle Joe udah bisa nih beli mesin roasting. Nah, akhirnya gue belilah mesin roasting. Tapi cara belinya cukup unik nih. Ini kapasitas 3 kilo di sini, tapi gue belinya sebetulnya 1 kilo. Video ini sebetulnya gue pengen buat ngebantu nge-review si penjual atau yang bikin mesin roasting ini. Tapi gue agak sedikit kurang serak sebetulnya. Jadi ada satu nama lah, pokoknya nama yang cukup megah di Indonesia. Ya, dari Malang, katanya sih dari Malang, gue nggak tahu. Dan gue agak ragu ketika dia mengirimkan gue WhatsApp mesin-mesin yang dia bikin. Tapi di Instagramnya sama sekali nggak ada kaitannya sama mesin roasting. Dia jualan kopi, tapi nggak ada lu lagi bikin mesin. Karena kalau misalkan profesional ya, kalau misalkan lu kerjaan lu adalah desainer, tentu postingan lu desainer dong tentang produk-produk desain. Tapi ini nggak ada gitu. Kalau lu memang pembuat mesin roasting, harusnya di Instagram feed lu kan penuh dengan kegiatan mesin roasting ya. Nah, ini nggak ada nih. Itu salah satu kecurigaan gua. Ya, tapi dia nawarin transaksi lewat WhatsApp, tapi gue nggak mau, jadi gue lewat Tokopedia. Ya, dia punya Tokopedianya ada, dan memang gue awalnya nyarinya di Tokopedia, dari situ baru gue dapat nomor WhatsAppnya. Nah, akhirnya kita transaksi lah. Gue nggak mau langsung, dia ngajakinnya langsung, tapi gue maunya lewat Tokopedia. Ya udah, akhirnya sampai di Tokopedia. Akhirnya karena gue nggak punya duit yang cukup besar, kan ini lumayan budgetnya ya, budgetnya cukup gede nih.
Jadi gue belinya yang 1 kilo. Nah, kan PO nih, PO 21 hari sampai hari ke-21. Wah, ini tinggal 6 jam lagi dibatalin nih. Nah, gue nggak mau dong dibatalin karena udah nunggu waktu lama. Udah gitu prosesnya kan gue pakai kartu kredit ya, jadi gue dibikin cicilan lah 0%. Jadi gue beli kurang lebih sekitar belasan juta lah untuk yang 1 kilo. Tapi karena ternyata tidak bisa memenuhi waktu yang ditentukan atau kesepakatan waktu yang disepakati, dia merasa nggak enak gitu. Jadi agak ribet lah, ada drama sedikit soal Tokopedia ini sama teknis di Tokopedia antara si seller sama gue buyer. Gue agak curiga gitu jadinya. Kalau udah lama di Tokopedia tapi kok nggak ngerti gitu Tokopedia tuh gimana skemanya gitu ya. Ya udah, akhirnya singkat cerita dia tidak bisa memenuhi PO-nya yang 1 kilo, dikirimin lah ke gua yang ini dia nih, yang 3 kilo ya. Dia bilang katanya karena tidak enak, jadi akhirnya dia ngirimin yang 3 kilo sebagai kompensasi. Ya tentu gue seneng dong, happy lah gue ya. Tapi kan happy-nya gue karena si seller tidak bisa memenuhi kewajibannya dia, yaitu memenuhi pesanan gue yang 1 kilo. Jadi dia merasa nggak bisa memenuhi itu, dan akhirnya digantilah dengan yang 3 kilo ya. Jadi dapatlah gue yang mesin 3 kilo ini. Kalau dijual mungkin sekitar 100 sampai sekian 120 jutaan lah kurang lebih ya. Nah, yang 3 kilo akhirnya gue dapet ya, gue terima lah dengan senang hati ya gitu. Tapi dia minta gue bikin video, review dan lain-lain. Tapi gue belum bikin. Cuman gue coba sempat bikin story dan gue tag aja karena gue ngerasa gue harus tunggu dulu waktu yang tepat. Karena gue pun terus ngulik kan, gue kan perlu memakai mesin ini Desember 2019 ya, sebelum ini baru nyampe. Jadi gue perlu pakai mesin ini, gue perlu ulik, gue perlu pelajari bagaimana mesin buatan lokal ini nih. Ini katanya dibikinnya di Malang. Nah, gue nggak tahu, pokoknya udah nyampe di sini aja. Dan ya ada drama itu. Singkat cerita, ternyata memang si seller ini tidak kredibel ya. Jadi mungkin sebaiknya kalau saranin ke teman-teman yang nonton video ini, kalau mau beli mesin roasting kan duitnya lumayan gede, jangan langsung ya, apalagi custom dari lokal. Kalau mau memang lu mesti datang ke lokasinya, lu lihat, lu yakin, lu baru lu beli. Jangan langsung pakai WhatsApp lu transfer, jangan deh. Saran gua adalah lu pakai Tokopedia ataupun perantara ya, ataupun memang ke yang sudah kredibel kayak Probat atau William. Di Instagramnya jelas-jelas memang profesinya adalah produsen atau importir si mesin roasting. Jadi saran gue jangan langsung. Oke, jadi kan kalau ciri-ciri yang memang terpercaya yaitu di Instagramnya dipenuhi dengan profesinya dia. Kayak gue Uncle Joe ya, gimana cara gue bisa dipercaya sama orang? Ya gue harus jadi akun yang dipercaya, trusted. Sebelum dapat centang biru ya gue mesti memastikan bahwa customer gue atau klien-klien gue terlayani dengan baik, dan konten-konten gue pun berhubungan sama judul apa yang gue jual gitu ya. Jadi kopi ya kopi gitu, nggak yang lain. Oke, setelah gue punya mesin roasting kan gue belum belajar dong. Akhirnya gue beli green bean, coba-coba. Satu yang paling gue ambil langkah gue itu adalah gue ikut kelas online. Tada, jadi gue beli ikut kelas online, dapat materi sebundel begini. Jadi gue pelajarilah secara online. Jadi gue memang kelas online ini bukannya kita ngerosting pakai video, nggak gitu. Jadi gue memang dapat aja langsung PDF-nya. Gue baca-baca, gue pelajari, akhirnya gue praktek. Jadi gue tipikal memang orang learning by doing ya. Jadi nggak ada yang ngajarin langsung, tapi ya gue belajar dari apa yang gue pelajari ini, si roasting ini. Ya udah, dari yang gue pelajari ini, masih master roasting ini Effendi Cho ya, cukup lengkap, cukup detail, dan ya gue praktek. Jadi belajar, baca, praktek, dan banyak, udah puluhan kilo bahkan ratusan kilo yang udah mungkin gagal ya. Gitu. Terus sampai sini
Ya udah, praktek cari profile, cari referensi. Teman-teman kalau masih pemula ya praktek aja gitu. Cuma sayangnya karena gue dapet yang 3 kilo, gue sekali ngerosting minimal sekilo. Jadi memang agak boros untuk ininya ya, untuk si biji kopinya. Nah, sampai titik udah gue mencari roastingan profilnya Uncle Joe sampai ketemu blend yang gue mau, sampai akhirnya gue pede untuk gue jual blend yang gue mau. Nah, gue berhubungan sama petani pengepul lah, bukan petani ya, pengepul yang memang secara standar biji kopinya itu specialty, skornya di atas 80 dan defectnya di bawah 2%, bahkan sampai ke 0%. Jadi dapat biji-biji kopi berkualitas, jadi gue udah langganan aja ke satu. Gue tipe orang yang kalau udah dapet satu supplier yang oke, gue nggak berpindah-pindah, itu aja terus, konsisten aja di situ. Dan agak panas ya, karena sambil ngerosting di belakang. Lama banget nih bro sebelum mulai. Ya jadi kurang lebih itu yang gue lakukan. Ya buat teman-teman yang masih mau merintis bisnis roasting atau memang kedai kopi yang punya mesin roasting, ya gue rasa boleh belajar atau mungkin boleh belajar dulu di sini. Jadi gue memang open mesin roasting ini, gue teman-teman kedai kopi kecil yang memang mau ngerosting sendiri, ngeklaim lah kalau ini roastingan gue gitu ya, boleh pakai mesin roasting ini, tinggal ganti aja biaya gas atau listrik yang dipakai ya, jasanya lah kurang lebih. Jadi teman-teman bisa memakai mesin roasting yang ada di sini di Uncle Joe. Apalagi ya, udah tahu basicnya, udah tahu teorinya, tinggal praktek. Jadi langkah menurut gue yang paling penting adalah di praktek. Sama pada halnya kedai kopi, gue pengen punya mesin tertentu. Sama di mesin roasting juga, sekarang masih pakai yang lokal. Karena ternyata mesin lokal A sama mesin lokal B berbeda perlakuannya. Jadi gue perlu perlu belajar menguasai atau menaklukkan si mesin ini. Tapi suatu hari nih, setelah mesin ini gue pengen beli Probat. Gue pengen punya mesin yang the best di dunia roasting, yaitu Probat ya. Walaupun ada Gisen, ada lain-lain, tapi gue pengen Probat lah kayaknya ya. Lebih keren, lebih punya pokoknya kayaknya Probat oke gitu. Kayaknya ini perspektif orang awam, orang pemula ya. Jadi kalau kalian masih newbie, tulis aja dulu apa yang kalian mau, mesin roasting apa yang kalian mau. Gue juga mau Probat ada suatu hari ya, karena mahal harganya men. Yang 2 kilo, yang 3 kilo aja mau 400 juta. Aduh, gua kadang-kadang pusing ya kalau pengen masuk ke situ. Tapi seru, jadi gue menikmati prosesnya dan gue sangat happy dengan pergerakan sejak awal merintis Uncle Joe sampai hari ini. Gue sangat menikmati, dan gue juga pengen teman-teman yang nonton nikmatin aja prosesnya, belajarnya, nikmatin. Mungkin ada pendekar ya, banyak pendekar yang ahli kopi gitu, mungkin datang ke tempat lu, roastingan lu berantakan dan lain-lain, itu is okay, itu proses yang harus kita lalui. Ada yang udah skill kopinya dewa tapi songong gitu ya, datang ke kedai kopi kecil terus nginjek-nginjek gitu. Nah menurut gua diterima aja, dinikmati aja prosesnya, kita rendah hati, terus ya udah nggak usah membela diri juga. Memang gue pemula ya, masih baru belajar. Jadi ya udah, sampai akhirnya gue menemukan blend yang pas, yang menurut gue oke. Ya udah dari situ terus berlanjut deh perjalanan ini. Terus berlanjut, gue udah menemukan blend yang cocok dan gue mulai sharing ke orang. Jadi setelah apa gue bisa, gue sharing. Gue orangnya tipe orang yang suka sharing, berbagi informasi atau berbagi ilmu. Jadi gue sharing tuh ke barista gue, contohnya tadi. Jadi gue nggak takut nanti Uncle dicuri ilmunya. Bagi gue nggak masalah, karena buat gue ya silakan aja, ilmu itu memang harus dibagi gitu, supaya kita nggak gendut sendiri, gemuk gitu ya. Gue pengen justru barista-barista gue punya skill kopi yang mumpuni, yang oke, yang bahkan dia bisa ngerosting sendiri. Jadi gue kurang lebih motivasi gue ya setelah gue punya skillnya, gue praktek dan gue tahu
trik-triknya ya gue sharing ke anak-anak bar. Suatu hari mungkin mereka jadi partner gue, jadi gue nggak ngerosting sendiri tapi mereka yang ngerosting. Nah, gue rasa gitu aja sharing gue soal gimana Uncle Joe bisa masuk ke tahap sebelum di cafe di roastingnya. Jadi sekarang gue ngambil biji kopi dari Ijen Bondowoso, Bang Mul, ya dia juga menyediakan, dia eksportir juga, kualitas beansnya nggak diragukan, specialty, skornya di atas 80 dan defectnya juga rendah, di bawah 2%, bahkan ada yang 0%. Udah, sekarang udah punya green bean-nya oke, gue punya mesin roasting, gue ngolah sendiri dan ketemu rasa yang gue mau, yang cocok sama gue, dan ternyata market pun merespon dengan begitu happy. Ya, market pun juga menerima rasanya, wah legit lah, pekat lah, dan lain-lain. Menurut gue itu penghargaan buat gue pribadi. Gue rasa teman-teman bisa, kalau kalian punya passion yang lebih besar, gue rasa jadi apa ya, bahkan bisa lebih besar gitu, lebih growth dibanding apa yang gue lakukan. Ya, jadi teman-teman yang pemula, yang newbie, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir akan hari depan. Pasti punya ketakutan mencoba hal-hal baru. Menurut gue jalanin aja, flow aja, ikutin aja prosesnya, dinikmati aja, karena gue yakin Tuhan pasti bukain jalan ya. Orang Gojek aja bilang pasti ada jalan kok, ya gak? Tokopedia aja bilang mulai aja dulu, ya kan? Jadi gue rasa ya kita cobain aja deh hal baru ini dan dinikmati prosesnya. Gue rasa gitu aja sharingnya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe. Kalau bermanfaat atau berguna video ini, share kepada yang lain. Mungkin nggak perlu di lu, tapi di yang lain butuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.